Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 206. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Aditya tidak akan bisa bertahan lagi, Mary sangat cemas. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa Melanie membencinya sekarang, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Begitu Aditya jatuh, dia akan segera ditangani oleh Melanie. Dengan metode biasa Melanie, bagaimana dia bisa mengampuni dia dengan enteng? Memikirkan hal ini, Mary merasa menggigil di dalam hatinya. Selain itu, melalui kontaknya dengan Aditya, dia melihat bahwa karakter Aditya sangat baik, dan dia juga sangat tidak setuju dengan perlakuan Melanie terhadap Aditya dengan cara ini. Setelah berjuang sebentar, Mary mengambil keputusan. Aku akan melihat siapa yang berani menyakiti tuan muda. Mary tiba-tiba berteriak genit, lalu mengeluarkan pedang lembut yang melingkar dari pinggangnya dengan sapuan, dan dengan cepat bergabung dengan kelompok pertempuran. Pedang lembut terayun ke atas dan ke bawah. Kekuatan Mary masih sangat kuat, dan sekarang dia mati-matian membantu Aditya. Gerakan pedangnya menjadi lebih tajam. Balik dan balik. Melihat adegan ini, Melanie sangat marah hingga dia menjadi seperti gila. Pembunuh wanita yang telah bekerja keras untuk berlatih selama bertahun-tahun sebenarnya membantu Aditya sekarang. Gadis jalang, aku tidak bisa membiarkanmu, teriak Melanie dengan marah, dan tiba-tiba mengeluarkan 3 pisau lempar dari dadanya. Setelah Mary mendengar suara Melanie, dia tidak berani ceroboh, dan dengan cepat menoleh untuk melihatnya. Tanpa memperhatikan, Mary ditendang oleh Raymond, dan terlempar terbalik sambil berteriak kesakitan. Begitu dia bangun, Melanie menjentikkan pergelangan tangannya, dan 3 pisau lempar yang tajam telah terlempar keluar. Mary benar-benar tidak ambigu. Dia menghindari 2 pisau lempar ke samping. Tapi dia masih tidak bisa menghindari pisau lempar terakhir, dan dengan kuat menempel di perutnya. Tidak baik, Mary diam-diam mengira itu buruk. Tapi sudah terlambat. Dia tertusuk pisau terbang di perutnya, lebih dari 1 inci dalamnya. Itu hanya rasa sakit yang singkat, dan kemudian lukanya menjadi mati rasa dan gatal. Mary mengerti bahwa ini adalah pisau lempar beracun Melanie. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Melanie mendengus dingin, seperti dia memandang Mary seperti orang mati. Karena selama dia terkena pisau racunnya, dia pasti akan mati. Mary juga tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, tetapi dia tidak menyesal melakukannya. Sementara Aditya bertarung sengit dengan Raymond dan 5 bawahan Melanie lainnya, dia mengintip Mary yang terbaring di tanah. Melihat wajah Mary sedikit membiru, hati Aditya menegang. Dia tahu itu adalah reaksi dari keracunan. Itu harus diurus dengan cepat, dan yang terbaik adalah segera menangkap Melanie dan memaksanya memberikan penawarnya untuk menyelamatkan Mary. Dengan pemikiran ini, Aditya membuat gerakan yang lebih tajam melihat seorang pria melemparkan tinjunya. Aditya meraih pergelangan tangan pria itu, dan kemudian menarik pria itu. Kamu, pria itu terkejut. Ketika tubuhnya tidak stabil, Aditya sudah membanting selangkangan pria itu dengan lututnya. Pria itu memutar matanya kesakitan, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan pingsan karena kesakitan. Tidak hanya pusing karena rasa sakit, pria ini tidak akan bisa menjadi pria sejati seumur hidupnya. 3 pria yang tersisa terkejut. Mereka mengira bisa membunuh Aditya dengan cepat dengan mengikuti Raymond, tetapi mereka tidak menyangka Aditya akan menjadi sulit dihadapi. Sialan, gunakan keterampilan tanggamu dan bunuh Aditya dengan cepat, Raymond berkata dengan marah. Ya, 3 pria yang tersisa setuju serempak, dan meningkatkan serangan mereka. Aditya diam-diam cemas. Dia tidak bisa menyingkirkan orang-orang ini untuk sementara waktu. Dan Rizal belum tiba. Sayang sekali. Jika bukan karena takut menakut-nakuti Melanie, Aditya akan menyatukan Rizal dan yang lainnya. Tapi sekarang memalukan.
Mungkinkah Rizal dan yang lainnya tidak mengikuti? Tidak dapat menemukannya di sini. Semakin Aditya memikirkannya, semakin dia menjadi tidak sabar. Raimon meninju hidungnya ketika dia tidak memperhatikan. Ah! Aditya berteriak kesakitan. Hidungnya masam, dan darah mengalir keluar. Pukulan Raimon cukup berat, dan langsung membuat Aditya pusing. Dan dia duduk di tanah. Hahaha, biar kukatakan saja. Kamu tidak bisa berurusan dengan Kunak. 3 pria lainnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Dan mereka semua mengepung Aditya, menahan Aditya dengan kuat. Melanie melihat bahwa Aditya akhirnya ditundukkan. Senyum sinis muncul di wajahnya, dan dia menghela nafas lega. Tujuan datang ke kota Manado kali ini adalah untuk mengambil nyawa Aditya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Berjalan dekat dengan Aditya, Melanie terkikik dan mencibir. Menatap Aditya yang dipengang ditekan ke tanah. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana denganmu Aditya? Apakah kamu yakin? Menurutmu bagaimana aku harus menghadapi kamu? Ini luka pisau. Bagaimana dengan memberimu waktu yang baik?" "Nyonya, Anda tidak bisa memberinya waktu yang baik. Saya sarankan memotong Aditya sampai mati dengan 1 pisau, dan biarkan dia kehabisan darah." Dimas, yang sedang berbaring di atas tandu, menjadi bersemangat dan berteriak dengan kejam. "Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan? Orang yang tidak berguna." Melanie menatap kosong pada Dimas, mengabaikan Dimas, dan mengeluarkan pisau lempar lainnya. Begitu Aditya mengertakkan gigi, dia tahu bahwa malam ini dia benar-benar kacau. Rizal, kenapa kau kehilangan jejak di saat kritis?" Aditya menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tahu ini, dia mungkin juga membawa Rizal dan yang lainnya secara langsung. Bahkan jika Melanie ditakuti, itu akan lebih baik daripada sekarang. "Hehe, jangan takut. Tidak ada racun pada pisau terbang ini. Aku baru saja menggoresmu dengan pisau ini." Melanie berjongkok di tanah, memberi isyarat dengan pisau terbang di depan Aditya, dan berkata dengan bangga. Raimon melirik Melanie dengan rakus. Pria ini sudah lama mendambakan Melanie. Kalau tidak, dia tidak akan mengikuti Melanie dengan sepenuh hati. "Nyonya, berikan Aditya kepadaku. Aku akan memuaskanmu. Aku pasti akan membuat hidup Aditya lebih buruk daripada kematian, dan membuatnya menyesal datang ke dunia ini." "Nyonya, kami ingin menggoresnya juga." "Sialan, Aditya menendang teman kami menjadi kasim. Kami harus melampiaskan kemarahan kami." "Ya Nyonya, aku juga ingin memotong." "Aku juga." 3 pria lainnya juga semua berebut untuk menjadi yang pertama, karena takut mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memotong Aditya. "Kalian masing-masing punya bagian. Raimon, kamu duluan." Melanie tersenyum penuh kemenangan, dan menyerahkan pisau terlebih dahulu kepada Raimon. Raimon sangat ingin menunjukkannya di depan Melanie, dan saat ini dia akan menggores wajah Aditya dengan pisau itu. Kekuatan ledakan seseorang di saat kritis sungguh mencengangkan ya. Melihat bahwa dia akan disiksa oleh kelompok sampah ini, Aditya sudah terbakar amarah, apalagi menunggu mati. Bang! Aditya tiba-tiba melepaskan diri dengan tangan kanannya, dan meninju muka Raimon. "Ah!" Raimon berteriak karena dipukul dengan keras, membalikkan punggungnya dan jatuh. "Oh tidak!" seru seorang pria. Dia memegang lengan kiri Aditya, dan tangannya kehilangan kekuatan karena terkejut. Aditya mengambil kesempatan ini untuk membebaskan tangannya sepenuhnya, dan saat ini menjambak rambut pria yang memegang kakinya, dan mengayunkannya ke samping dengan kejam. Segera setelah itu, Aditya bangun dengan cepat. Sial, Melanie menjadi pucat karena kaget. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Aditya akan membebaskan diri hanya dalam 2 atau 3 detik? Di depan Melanie, saat ini dendam lama dan baru mengguncang di hatinya. Aditya sangat marah. "Melanie, kamu kejam. Malam ini aku akan membiarkanmu mengalami metodeku." Petik 2. Aditya berteriak keras, dan menjambak rambut Melanie. Melanie bukan seorang vegetarian, jadi dia cepat-cepat bersembunyi. Aditya hanya menangkap segenggam rambut panjang. Tetapi saat ini, dia menemui jalan buntu. Menarik kunci ini dari rambut dengan keras, Aditya menundukkan kepala Melanie. "Ah, itu menyakitkan!" Melanie berteriak berulang kali.
Dia selalu dimanjakan oleh keluarga Edward di Toraja, dan ayah Aditya sangat mencintainya. Siapa yang berani menyentuhnya di tahun-tahun ini? Tapi malam ini berbeda. Tuan muda dari keluarga Edward sangat marah, dan konsekuensinya serius. Bang! 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 Aditya menendang wajah Melanie dengan keras. Semua amarahnya dilampiaskan dengan sembrono saat ini. Kali ini Melanie ditendang dengan parah. Wajahnya dipenuhi memar. Dan Aditya menendang hidungnya ke satu sisi. Dan dia tidak akan berani melihat orang tanpa operasi plastik di masa depan. Raymond! Raymond! Cepat dan selamatkan aku. Melanie meminta bantuan dengan putus asa. Dan 3 gigi besar jatuh dari mulutnya, yang ditendang keluar oleh Aditya. Raymond tercengang. Dan baru kemudian dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia bergegas dan menendang punggung Aditya. Aditya telah bersiap sejak lama. Dia mengelak ke samping dan menghindari tendangan itu. Ledakan. Aduh, Melanie sengsara. Aditya mengelak. Dia menghadapi tendangan langsung. Tendangan Raymond mengenai Melanie. Ah nyonya. Maaf, saya tidak sengaja melakukannya. Raymond dengan cepat menjelaskan. Dan kemudian berteriak pada Aditya dengan kejam, Aditya, lepaskan nyonya dengan cepat, atau saya akan membunuhmu. Bang! Begitu Raymond selesai berbicara, dia mendengar suara tembakan. Raymond ditembak di bagian kaki dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Raungan terdengar dari luar hutan. Apakah kamu ingin nyawa Aditya? Jika kamu punya nyali, beritahu aku lagi. Bersambung.